Selamat malam, saya Cahaya Mustika dari kelas 12 IPA 3. Saya akan menjelaskan tahap-tahap katabolisme dan anabolisme. Pertama, saya akan menjelaskan tahap katabolisme. Katabolisme adalah rangkaian kimia yang berkaitan dengan proses pembongkaran, penguraian, atau pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Proses respirasi terbagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob merupakan respirasi yang membutuhkan oksigen bebas dari udara. Di dalam respirasi aerob terdapat 4 tahap utama, yaitu yang pertama glukosis. Tahap yang terjadi pada glukosis pertama, glukosa akan diubah menjadi 6-fosfat. Pada tahap ini enzim yang berperan adalah heksokinase. Heksokinase akan mentransfer ATP pada glukosa sehingga menjadi glukosa 6-fosfat. Disinilah ATP pertama kali digunakan. Pada tahap kedua, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Pada tahap ini, fruktosa 6-fosfat akan dikonversi menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fructookinase. Pada tahap ketiga, fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Enzim yang berperan adalah fosfofruktokinase. Fosfofruktokinase akan mentransfer fosfat dari ATP. Tahap keempat, enzim aldolase akan memecah fruktosa 1,6 fosfat menjadi 2 buah. Pada tahap keempat, enzim aldolase memecah fruktosa 1,6 fosfat menjadi 2 buah gula yang memiliki 3 karbon berbeda, yaitu gliserol, dehidrogenasa 3 bifosfat dan dehidroksitosen bifosfat. Pada tahap kelima terjadi konspirasi DHP pada G3P, di mana reaksi ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan. G3P akan digunakan pada tahap selanjutnya. Tahap ke-6, G3P akan diubah menjadi bifosfogliserat sebanyak 2 buah. Pada tahap ini enzim yang berperan adalah triobifosfat dehidrogenase. Pada tahap ini terjadi 2 reaksi. Yang pertama, G3P dioksidasi melalui transfer elektron ke NAD+ sehingga membentuk 2 NADH. Yang kedua, dengan menggunakan energi, reaksi ini akan terikat pada fosfat sehingga berperan pada 1,3 bifosfogliserat. Tahap ke-7, 1, bisfosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada tahap ini 2 fosfat akan ditransfer ke 2 ADP sehingga menghasilkan 2 ATP. Enzim yang berperan adalah fosfogliserosinase. Pada tahap ke-8, 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan enzim fosfogliseromunase. Pada tahap ke-9, 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoeokinase pirufat dengan enzim enolase. Pada tahap ini dihasilkan H2. Tahap terakhir, fosfoenopirufat akan diubah menjadi pirufat dengan enzim pirufat kinase. Pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah yang berasal dari ADP. Yang kedua, tahap dekarboksilasi oksidatif asam pirufat. Proses ini dimulai dengan lepasnya gugus karboksilat dari asam pirufat menjadi CO2. Kemudian sisa 2 atom dari asam pirufat dalam bentuk CH3CO akan mentransfer kelebihan elektronnya menjadi molekul NADH+ dan membentuk NADH. Molekul 2 atom karbon tersebut akan berubah menjadi asetat. Terakhir, koenzim A akan diikat pada asetat membentuk asetil koenzim A. Yang ketiga, tahap siklus Krebs. Pada tahap ini asetil koenzim A hasil dekarbolisasi oksidatif bergabung bersama asam aksoloasetat membentuk asam sitrat. Selanjutnya asam sitrat mengalami oksidasi berkali-kali hingga 2 atom karbonnya terputus dan kembali menjadi asam oksaloasetat dengan 4 atom karbon. Hal ini terjadi terus-menerus sehingga membentuk siklus. 2 atom karbon yang terlepas pada reaksi oksidasi asam
oksaloasetat bergabung dengan atom oksigen membentuk CO2 dan keluar dari tubuh. Siklus ini menghasilkan NADH, FADH2, dan ATP. Yang keempat, tahap transport elektron. Pada tahap ini, elektron dibawa oleh NADH dan FADH2 oleh satu substrat ke substrat lain secara berantai disertai dengan pembentukan ATP melalui proses fosforogilasi oksidatif. NADH dan FADH2 berfungsi sebagai senyawa pereduksi yang menghasilkan ion hidrogen. Setiap molekul NADH yang memasuki rantai transport elektron akan menghasilkan 3 molekul ATP dan setiap molekul FA2 akan menghasilkan 2 molekul ATP. Respirasi anaerob atau fermentasi adalah proses respirasi tanpa oksigen. Berdasarkan produk yang dihasilkan, fermentasi dikelompokkan menjadi fermentasi alkohol, merupakan proses pembentukan sel menggunakan sel ragi. Sel ragi akan merubah gula menjadi asam pirufat melalui jalur glikolisis. Kemudian asam pirufat akan diubah menjadi alkohol yang merupakan senyawa berkarbon 2. Fermentasi asam laktat. Terbentuknya asam laktat menyebabkan otot menjadi kaku dan ngilu, tetapi akan segera pulih kembali ketika sel otot tercukupi oleh oksigen. Anabolisme merupakan rangkaian reaksi kimia yang berkaitan dengan proses penyusunan atau sintesis molekul kompleks dari molekul-molekul sederhana. Fotosintesis merupakan mekanisme alami tumbuhan untuk membentuk bahan organik sekaligus penyedia energi dalam kehidupan. Tahap yang terjadi pada fotosintesis yang pertama, reaksi terang. Dalam reaksi terang terdapat 2 macam aliran elektron, yaitu yang pertama, aliran elektron siklik. Dimulai setelah pigmen antena fotosistem 1 menyerap energi cahaya matahari, lalu elektron berenergi tinggi meninggalkan pusat reaksi klorofil A fotosistem 1. Namun elektron tersebut kembali mengalir ke pusat reaksi asalnya yang masuk melalui sistem transport elektron sehingga membentuk suatu siklus dan menghasilkan ATP. Kedua, reaksi gelap. Tahap yang terjadi yaitu yang pertama, fiksasi. Dimulai dengan pengikatan karbon dioksida dan senyawa ribosa bifosfat dan enzim ribosko. Pengikatan mengakibatkan terbentuknya molekul 6 atom karbon yang tidak stabil. Kemudian molekul pecah menjadi 12 molekul asam fosfobiserat. Yang kedua, reduksi. Senyawa PGA fosfat akan diterima PGA dari ATP. Hal itu mengakibatkan terbentuknya senyawa 1,3 bisfosfogliserat. Lalu senyawa 1,3 bifosfogliserat akan direduksi oleh NADPH menjadi senyawa fosfogliserat dehidrat 3P. PGAL yang terbentuk akan digunakan sebagai bahan baku glukosa dalam pembentukan RUBP. Tahap ketiga, regenerasi RUBP. Senyawa PGAL yang menerima fosfat dari ATP akan diubah kembali menjadi RUBP.